Oke, saya akan merekam hari ini. Jadi buat Bapak dan Ibu yang belum dapat bergabung atau misalnya di tengah-tengah sinyalnya kurang baik, nanti bisa record ulang ya. Maksudnya bisa melihat kembali sesi hari ini. Oke. Waktunya sudah menunjukkan pukul 1:05 waktu Indonesia Barat dan 2:05 waktu Indonesia Tengah ya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan langsung mulai aja untuk mempersingkat waktu juga pertemuan hari ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Bapak dan Ibu sekalian dari IGI Bali. Ya, oke. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya Mbak Nadia atau Bu Nadia boleh. Saya di sini akan membantu pelatihan untuk Bapak dan Ibu sekalian ya, IGI Bali. Jadi di sini nanti sesi kali ini, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membuat kelas di website, kemudian membuka topik ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Untuk sekarang kita akan mempergunakan handphone kita masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kemarin kan katanya agak repot ya, harus lihat screen saya, terus harus lihat screen Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan fokus untuk belajar di handphone. Oke, boleh silahkan persiapkan dulu mungkin handphonenya, dan yang belum download aplikasi Assembler Edu, boleh di-download dulu aplikasi Assembler Edu, boleh disiapkan device-nya. Ya, aplikasi Assembler Edu ya, sudah di-download semuanya ya. Oke, mohon maaf, sepertinya yang suaranya kurang kondusif harus saya mute. Oke, boleh dipersiapkan dulu aplikasinya masing-masing, Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke, nah kalau sudah, sambil menunggu, maaf ya untuk yang suaranya kurang berkenan atau kurang kondusif, boleh saya minta tolong untuk mute dulu ya. Oke, sebelumnya boleh dibaca ground rules-nya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, di sini Bapak dan Ibu sekalian, kita minta untuk fokus selama prosesi pelatihan, terus komitmen dan konsistensi untuk mengikuti seluruh pelatihan ya, dari awal sampai akhir. Terus ada batas maksimalnya 2 kali ketidakhadiran. Tadi saya sudah informasikan kalau Bapak dan Ibu tidak dapat hadir, boleh informasikan kepada kami via grup chat, atau juga bisa langsung PC Taskia atau saya Nadia dengan mencantumkan dari IGI mana, nama, dan izin. Maksudnya alasan izinnya itu apa. Terus kemudian nanti kita akan data ya. Tapi hanya untuk 2 kali ketidakhadiran, selain itu dianggap gugur. Gitu. Terus kemudian silahkan disiapkan laptop dan smartphone-nya selama proses pelatihan. Terus pastikan di dalam jaringan koneksi internet yang stabil. Dan premium akun akan diaktifkan apabila Bapak dan Ibu dinyatakan lulus dari program Training of Trainer. Oke, sudah semuanya nih Bapak dan Ibu sekalian? Mana suaranya dari IGI Bali? Biasanya selalu semangat nih dari IGI Bali. Sudah, Ibu. Oke, boleh dibuka handphonenya, boleh lihat layar saya juga ya. Oke, mantap. Menyimak kalau dalam perjalanan, mantap nih Ibu Komang Elik. Tetap semangat, boleh dibuka ya handphonenya masing-masing. Sekarang kita akan belajar untuk untuk menggunakan handphone. Sebentar. Tadi sudah terkoneksi, tapi ini ke cut off lagi. Jaringan saya. Ntar saya izin untuk matiin video dulu ya, karena jaringan di rumah saya sedang sangat tidak memungkinkan untuk menyalakan video. Oke. Oke.
Iya, Bapak, nggak apa-apa. Oke, sebentar ini sepertinya internet memang sedang tidak bersahabat, jadi saya akan bergabung via Zoom link aja langsung. Oke, Bapak dan Ibu boleh dilihat layar saya. Saya akan sebentar. Oke, saya akan share screen. Sudah bisa dilihat screen saya semuanya? Sudah, ya? Mbak. Mantap. Oke. Kalau sudah, kita boleh bareng-bareng buka aplikasi assembler-nya. Aplikasi assembler Edu. Boleh bareng-bareng dibuka. Oke. Kalau ada yang perlu login dulu, silahkan ya login dulu. Karena kalau saya sudah login sebelumnya. Gitu. Boleh dimasukkan password-nya juga, username sama email password-nya sebelumnya ya. Boleh, silahkan dimasukkan terlebih dahulu. Boleh lihat kursor saya ini yang bulat-bulat menunjuk kemana nanti ya. Oke, kalau sudah Bapak dan Ibu nanti akan muncul seperti ini ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya kita langsung berada di kelas. Terus Bapak dan Ibu silakan pilih fitur kamu yang di bawah kalau sudah login ya. Sudah login semuanya? Atau belum? Sudah Mbak Nadia. Oke, mantap. Ya, kalau sudah langsung ke fitur kamu yang bawah samping scan. Oke, kalau sudah pilih fitur bawah itu yang kamu, kita akan diarahkan ke profile ya. Profile kita, terus kita bisa langsung ke tanda plus. Ini boleh lihat kursor saya ya. Tanda plus yang bawah itu yang warna biru, boleh diklik. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada dua pilihan editor. Hari ini kita akan belajar yang editor sederhana, gitu. Dan kita tidak belajar yang editor klasik. Tapi saya akan jelaskan tentang editor klasik ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau editor sederhana itu objeknya, 3D objeknya sudah disediakan oleh assembler. Jadi ibaratnya Bapak dan Ibu tinggal menambahkan saja, terus Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan dengan materi pembelajaran Bapak dan Ibu sekalian ya, kalau editor sederhana. Nah, tapi misalnya Pak Prastia, terus Pak Suyanto, atau Ibu Jentina, pingin banget nih belajar gimana caranya buat 3D dari nol. Gitu. Jadi pingin belajar buat macam-macam bentuk 3D dari nol, itu boleh pilih yang editor klasik. Tapi itu harus memiliki basic geometri ya. Jadi boleh diklik yang editor klasik. Nah ini, jadi udah ada template-nya. Tapi nanti Bapak dan Ibu benar-benar crafting-nya tuh from the scratch atau benar-benar dari bawah banget buat 3D objeknya gitu. Kalau editor sederhana ini itu benar-benar kita sudah disediakan oleh tim assembler. Gitu. Jadi sekarang kita akan buat editor sederhana ya. Silakan dipilih yang editor sederhana. Oke. Kemudian kita pilih blank project. Pastikan koneksi internetnya juga mumpuni ya, karena ini lumayan besar kalau gambar dan video. Oke, hari ini saya akan membuat pembelajaran tentang Oke, maaf ya harus saya mute. Oke, hari ini saya akan membuat pembelajaran tentang Rafflesia arnoldi.
atau bunga, bukan bunga bangkai sih, tapi hampir sama dengan bunga bangkai ya. Tahu semua ya tanaman Rafflesia arnoldi yang fotosintesisnya itu harus dibantu oleh lalat ya. Oke, kita akan buat di sini Rafflesia arnoldi. Ini Bapak dan Ibu bebas mau buat apa aja, nggak mesti ngikutin saya. Boleh buat apa aja, tapi ini saya hanya memberikan contoh aja ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa coba-coba sendiri di rumah. Kemudian klik save. Oke, nah nanti akan muncul marker area seperti ini, ya. Apa sih marker area? Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa scan gambarnya yang sudah Bapak dan Ibu buat gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu untuk melihat juga ini, bisa lihat kursor saya. Front ini artinya gambarnya nanti menghadap ke depan. Ini artinya front itu gambar-gambarnya menghadap ke depan ya. Jadi depannya yang ini gitu. Bukan yang belakang. Bukan yang belakang ya, jadi yang depan. Oke. Mari kita akan buat Rafflesia arnoldi itu kan tumbuhan yang ada di hutan hujan tropis ya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa oke, kita akan buat lingkungan marker area ini sama seperti aslinya. Karena kalau AR ini berbeda ya dengan VR ya, virtual reality. Kalau virtual reality itu dia bisa menciptakan seluruhnya itu 360 derajat, itu betul-betul semuanya sama dengan aslinya. Tapi kalau AR ini hanya outputnya aja gitu ya. Oke. Oke, kita akan kita pilih yang tanda 3 yang atas ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita boleh cek satu-satu terlebih dahulu ya. Nah, yang save ini artinya setiap Bapak dan Ibu menambahkan objek, nanti saya akan contohkan, itu Bapak dan Ibu jangan lupa klik save. Kenapa? Karena kalau internet Bapak dan Ibu tidak stabil, Bapak dan Ibu sudah buat nih bagus-bagus proyeknya, tiba-tiba Bapak dan Ibu lupa save. Biasanya gambar-gambar yang sudah Bapak dan Ibu tambahkan itu akan hilang begitu saja. Jadi itu jadi kayak sakit yang nggak berdarah ya. Tiba-tiba gambarnya jadi hilang semua gitu. Nah itu agak sedikit sedih gitu ya. Terus kalau yang kedua ini adalah rename, jadi Bapak dan Ibu boleh bisa namain bukan Rafflesia arnoldi, misalnya mau ganti jadi Rafflesia arnoldi Nadia, misalnya itu bisa nanti di rename. Terus ini ada duplicate project, jadi ini nanti projectnya bisa diduplicate atau diduplikasi. Terus kemudian ada pilihan change background. Nah, kita akan pilih change background. Bapak dan Ibu yang misalnya mau ganti backgroundnya, nggak mau warna biru langit, boleh silahkan dipilih. Oke, saya mau seperti ada di hutan ya. Jadi saya pilih hijau, jadi boleh pilih yang change background. Oke. Oke, kalau sudah boleh done. Ya, marker areanya jadi berubah ya, jadi warna hijau gitu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita ke atas lagi sebentar nih. Nah, di sini ada Ando, ada Rido, itu seperti Microsoft Word kita aja ya gitu. Kalau kita buat sesuatu ada yang salah, itu kita bisa back lagi. Terus kalau ternyata kepencet nih, kehapus, kita bisa Rido lagi gitu. Jadi kita bisa back lagi gitu ya. Oke. Oke. Terus habis itu di atasnya ini ada tanda play ya. Play ini nanti saya akan tunjukkan. Oke, kalau sudah Bapak dan Ibu sekalian kita buat bareng-bareng, boleh klik plus. Yang warna biru yang di bawah. Oke, kemudian klik 3D object. Ya. Nah, kalau tulisannya there is no item, ini boleh diklik yang bawah yang ada gambar-gambar ini loh, yang ada gambar lampu. Nah, akan muncul. Mungkin punya Bapak dan Ibu baru loading ya, karena baru dibuka gitu. Kalau saya memang sudah buka sebelumnya gitu, jadi semuanya sudah muncul. Jadi boleh ditunggu dulu kalau yang masih loading. Ada hewan-hewan juga di sini, ya Bapak dan Ibu sekalian boleh dibuka, boleh dieksplor nanti. Kalau misalnya ada waktu di rumah, nanti ada tugas juga dari kami.
Jadi nanti boleh dipilih. Terus ini ada gambar-gambar seperti pohon-pohonnya, boleh. Ada, kalau geser ke kanan ada banyak sekali objek-objek yang sudah diupdate oleh tim assembler Edu. Jadi boleh di ini ya, boleh di search aja nanti di rumah ya. Itu sesuai dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu sekalian gitu. Apa? Oke, boleh di-mute terlebih dahulu. Ibu Juniarti mungkin ini saya nggak bisa mute. Oke, sepertinya background-nya ya. Oke. Oke, nah Bapak dan Ibu sekalian, saya akan pilih sekarang mencari gambar yang sesuai dengan yang bisa saya pergunakan untuk untuk mata pelajaran kita hari ini. Saya akan pilih, ini ada refleksi Arnoldi-nya ya, tapi sebelumnya agak kurang agak kurang terlihat seperti aslinya. Jadi kita akan crafting ini seperti aslinya. Jadi kita boleh tambah ekosistem SWAM di sini. Terus kita boleh tambah di sini. Ya, oke, muncul seperti ini ya. Boleh di zoom. Dia sesuaikan dengan marker area. Ya. Jadi boleh pilih, ada banyak objek yang bisa Bapak dan Ibu pilih di handphone masing-masing. Oke, boleh. Saya ulang ya. Tapi nanti kalau udah terlalu jauh saya nggak bisa ulang ya. Soalnya waktunya terbatas. Oke, ini ada tanda plus, kemudian ada 3D object. Terus boleh dicari nih Bapak dan Ibu sekalian di sini objeknya. Kita boleh pilih yang ke bawah. Bapak dan Ibu nggak mesti sama dengan saya ya. Boleh pilih sendiri materinya gitu. Nggak perlu sama dengan saya. Oke. Kalau yang punya saya, ini ada di gambar lampu yang warna kuning. Lampu yang warna kuning. Oke. Terus kita scroll ke yang paling bawah. Di situ ada pilihannya ekosistem SWAM. Ya, ini. Ada kursor saya ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, kalau sudah di zoom. Oke. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, Bapak dan Ibu sekalian boleh diputar-putar ya. Nah, tapi jangan lupa frontnya yang mana tadi. Oke, frontnya yang ini betul. Oke. Oke. Terus kita boleh klik plus lagi yang tadi. Terus kita pilih 3D object lagi. Kemudian kita pilih bunganya. Si Rafflesia Arnoldi-nya. Boleh kita tambah di sini. Terus kita taruh di sini. Di sini ya. Nah, tinggal di tap aja, diklik aja di tempat yang Bapak dan Ibu mau taruh bendanya gitu. Oke. Oke, kita bisa zoom dulu si bunganya. Oke, ini kalau sudah kuning-kuning sampingnya, berarti dia itu sudah kita select ya, gitu. Jadi kita bisa ubah, bisa perbesar, bisa perkecil. Oke, kita klik si bunganya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang ini untuk rotate atau untuk memutar bendanya gitu ya. Tapi ini bunga, jadi kalau diputar tetap aja seperti itu ya. Oke. Terus ada yang tengah-tengah ini, lihat kursor saya boleh. Ada sedikit lagging ya. Oke, ini yang tengah-tengah ini. Nah, ini adalah tempat di mana kita bisa menaikkan
dan menurunkan si bendanya gitu. Jadi apabila bendanya itu terlalu ke atas misalnya pada saat ditempatkan, kita klik aja yang tengah terus kita turunkan. Ya. Oke, seperti itu. Jadi bisa dinaikkan dan bisa diturunkan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, yang sebelah sini, yang kanan, ada 2 jarum kayak gitu. Ya, 2 panah, sorry, 2 jarum, 2 panah mengarah. Nah, itu untuk zoom in dan zoom out. Ya, jadi bisa diperbesar nih si bunganya. Gitu. Nah, gitu. Yang kanan itu kita bisa memperbesar si bunganya. Jadi harus diklik yang sampingnya untuk memperbesar bunganya. Karena bunga Rafflesia arnoldi ini besar ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang dari Bali misalnya, dari daerah lainnya gitu, ingin memperlihatkan, oh ini loh anak-anak bunga Rafflesia arnoldi, itu kan ada di Bogor ya, ada di Lampung kalau nggak salah. Gitu. Jadi daripada jauh-jauh, kalau yang Lampung pun itu harus ke hutan ya. Kalau yang di Kebun Raya Bogor juga dia kalau nggak salah mekarnya itu setiap berapa tahun sekali gitu ya. Jadi boleh bisa memperlihatkannya lewat assembler edu. Oke, kalau sudah, nah Bapak dan Ibu tadi ya saya sudah memperlihatkan yang buat berputar, buat naik turun, dan juga buat memperbesar gitu. Nah Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita klik gambarnya, itu di depan ini ada pilihan 4 pilihan ya, ada 4 option ya. Oke, jadi boleh pilih. Kalau yang ini kursor saya sebentar. Kalau yang ini kursor saya mengarah pada yang namanya select all. Jadi kita bisa pilih dari daerah mana aja. Terus nanti kita akan perbesar. Nah, oke sebentar. Jadi kita memilih semuanya gitu. Gak cuma ya, jadi semuanya bisa berpindah gitu kan. Tadi kalau kita nggak select all, nah itu berarti kita hanya memilih yang si bunganya aja gitu. Oke, kita bisa memilih yang bunganya aja gitu ya. Oke, nah yang di depan ini Bapak dan Ibu sekalian, ini ada perspektifnya. Nah, kita bisa pilih, terus ini bisa diputar balik ya. Perspektifnya ini tidak terlalu berbeda ya untuk kanan kirinya. Kalau misalnya bunga ya. Nah, kemudian yang sebelah sini ini untuk duplicate. Jadi kita bisa buat 2. Kalau mau ada 2 bunganya kita geser aja dia akan langsung ada 2. Ya. Boleh dilihat di layar saya mungkin agak sedikit. Ada apa dengan internet saya? Oke. Oke. Jadi ada 2 nih. Nah, oke. Tapi dirasa oke, ketika nggak butuh nih ada 2 gambar, boleh dihapus yang warna yang ada gambar tong sampah itu untuk hapus ya. Jadi kita hapus aja. Gitu. Jadi kalau panik kok tiba-tiba keduplikat gitu. Nah, itu untuk menghapusnya boleh diklik gambarnya, kemudian pilih yang warna merah. Oke. Oke, nah Bapak dan Ibu ini sangat-sangat dituntut kreativitas kita semua ya. Sebentar, tangan saya basah. Agak berkeringat, jadi kemana-mana ininya. Oke, ini adalah problematika kalau di handphone ya. Kalau guru-guru yang lain biasanya bilang, Ibu jempol saya kebesaran, saya nggak bisa pilih objeknya. Atau kadang, Ibu tangan saya keringetan, kayak gitu. Ya itu memang masalah kalau kita menggunakan handphone ya. Tergantung situasi dan kondisi kitanya sendiri gitu. Oke. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Boleh klik lagi yang warna biru ini, kita akan menambahkan objek lainnya. Kita masih menggunakan yang 3D object. Nah, oke, di sini Bapak dan Ibu sekalian, selain bisa memilih Rafflesia arnoldi, ekosistem SWAM, Bapak dan Ibu boleh ke kanan
kita akan pilih ada hewan juga di situ ya. Ini ada hewan, animals. Terus kita ke kanan lagi, di situ ada nature, atau di sini kita banyak kumpulan pohon-pohon. Pohon-pohon yang Bapak dan Ibu bisa pergunakan sebagai objek-objek yang bisa ditambahkan nih di materi pembelajaran Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kayak ingin menunjukkan bahwa oh iya, sekarang kita sedang melihat Rafflesia arnoldi di hutan gitu ya. Jadi kita akan langsung menggunakan pohon misalnya gitu. Seakan-akan dia ada di hutan ya. Kita tinggal tambahkan pohonnya di sini. Kita geser. Oke, pohonnya kita naikin sedikit. Kita boleh kecilkan dan besarkan ya. Kenapa dia jadi jauh? Oke, di sini. Seakan-akan si pohon itu ada di sini ya. Oke. Jadi ada pohonnya juga gitu ya. Jadi memang dari assembler sudah menyediakan nih objek-objeknya. Nanti Bapak dan Ibu boleh explore sendiri mau menggunakan objek apa aja untuk materi pembelajarannya ya. Jadi jangan takut, jangan ragu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, misalnya mau tambahin hewan, mau tambahin biar lebih realistis lagi, biar lebih mirip dengan yang aslinya, itu juga boleh ya. Itu bebas. Bebas Bapak dan Ibu mau seperti apa bentuknya gitu ya. Nah, oke, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu kalau kita sudah mengumpulkan nih, oh oke, kita mau bahas Rafflesia arnoldi aja dan habitat dan ekosistemnya misalnya gitu ya. Atau habitatnya nih dia ada di mana gitu ya. Nah, boleh kita klik tambah lagi, kemudian kita klik teks di sini. Teks di sini dimaksudkan untuk memberikan judul pada materi pembelajaran Bapak dan Ibu gitu. Kita pilih teks, kita klik dulu di tempat teks itu di mana mau ditaruh. Nah, oke. Kita lihat ya, dia ada di sini. Oke, nah kita perbesar. Nah, maksudnya ini akan menunjukkan kita tuh sedang membahas apa gitu. Bahasannya apa sih di sini gitu. Boleh dicoba dulu masing-masing, boleh add teksnya Bapak dan Ibu. Oke, kalau sudah add teks ya. Nah, kalau sudah add teks, kita bisa edit teks lagi. Di sini kita bisa tulis misalnya kita sedang membahas tentang Rafflesia arnoldi. Sorry, kalau ini kecil ya, huruf kecil ya. Kalau bahasa ilmiah yang keduanya. Oke. Rafflesia arnoldi. Oke, kita ketik dan. Kemudian Bapak dan Ibu boleh memilih fontnya di sini sesuai dengan mood dan kreativitas Bapak dan Ibu, bebas mau pilih font yang mana ya. Jadi bebas mau yang seperti apa fontnya. Oke, bisa seperti ini boleh. Itulah yang tahu kan, beda sama karyawan. Karyawan kan ditanggung. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada yang terlewat atau ada yang baru bergabung, saya tidak bisa menjelaskan lagi, bisa dari awal, tapi tenang nih, saya sudah merekam sesi hari ini, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang terlewat atau karena koneksi internetnya, atau ada meeting ya sebelumnya, atau ada rapat, nanti bisa bisa membuka lagi materinya. Oke, Pak Pandu, saya akan share absen hari ini, tapi nanti ya. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu untuk materinya. Oke,
Nah, selanjutnya kita tambah teks di sini ya Bapak dan Ibu. Ini dia agak terlalu tinggi, jadi kita agak turun ke bawah. Oke. Boleh seperti ini, bebas. Penulisannya mau di mana? Penempatannya maksudnya. Oke. Oke, jadi kita bisa tambah teks ya. Oke, saya lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu boleh tambah plus di bawah ini. Ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa menambahkan image. Image di sini maksudnya adalah Bapak dan Ibu bisa menambahkan gambar yang Bapak dan Ibu sudah save sebelumnya. Oke. Nah, kalau kita klik image, kita akan disuruh naruh dulu nih gambarnya mau ditempatkan di mana. Misalnya di sini. Oke. Kita ke galeri. Oke. Sebelumnya kita pilih yang galeri. Terus kita pilih, saya sudah menaruh Rafflesia Arnoldi di sini. Ya. Sudah ya, ada dia di belakang. Sebentar. Oke, sebentar. Tangan saya basah soalnya ya, maaf sebelumnya. Jadi agak sedikit kurang. Sebentar. Oke. Kita pilih image lagi, kita tempatkan di belakang di sini di samping misalnya. Kita pilih galeri, kemudian kita sudah naruh ini. Ya. Gitu. Atau Bapak dan Ibu boleh mendownload terlebih dahulu ya dari Google. Misalnya mau menunjukkan, oh ya ini anak-anak ini adalah gambar aslinya gitu. Hampir mirip ya dengan apa yang ada di 3D objeknya atau apa yang ada di hadapan kalian gitu misalnya. Itu boleh gitu. Jadi sebagai pembanding itu boleh. Biasanya kalau matematika guru-gurunya akan memasukkan rumus via gambar gitu. Misalnya rumus-rumus yang tidak dapat dituliskan atau tidak ada disediakan objeknya oleh tim assembler, biasanya Bapak dan Ibu gurunya akan memasukkan gambar rumus-rumus tersebut gitu. Misalnya rumus Pitagoras, rumus-rumus lainnya ya, aljabar gitu, yang tidak dapat ditaruh objeknya gitu. Jadi mereka akan memasukkan rumus dengan gambar, memasukkan gambar tersebut gitu. Jadi bebas Bapak dan Ibu mau memasukkan gambar apa gitu ya untuk materi pembelajarannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita boleh dimajuin sedikit ya. Nah, ini kan dia agak sedikit gambarnya itu kita perbesar ya. Gambarnya itu kita pingin supaya dia masuk frame ini. Ya kan dia cuma kita pingin dia agak sedikit ke kanan gitu ya, agak sedikit menghadap ke kanan. Ini dia agak terlalu lurus gitu. Kita pingin, nah kalau kita pilih rotate, dia akan hanya berputar gitu. Gimana caranya supaya gambar tersebut atau ini juga buat objek apapun itu yang pingin Bapak dan Ibu hadapkan ke kanan atau ke kiri, itu boleh ambil perspektifnya dari atas. Jadi boleh kita agak sedikit ke atas ya seperti ini sampai si kursor yang warna kuningnya itu berubah. Yang tadinya seperti ini ya. Oke, terus kita tarik dia ambil perspektif dari atas. Dia akan berubah seperti ini. Kemudian kita pilih yang rotate. Kita pilih yang rotate. Dan dia agak ke kanan nih. Ya, dia akan menghadap ke kanan. Ya, jadi ambil perspektif dari atas. Terus lihat kursor warna kuningnya berubah. Kemudian nanti tinggal pilih menu yang rotate. Dan diputarkan aja ke kanan atau ke kiri. Oke, lanjut. Kita akan pilih tanda plus lagi yang warna biru. Aduh, sorry. Handphone-nya jatuh. Kita pilih yang warna biru. Nah, di sini selain ada gambar, selain ada image, di sini ada video.
Tapi kalau video ini Bapak dan Ibu nggak perlu nge-save videonya di dalam handphone. Tapi videonya itu harus Bapak dan Ibu ambil dari YouTube. Oke, jadi kita ambil dulu nih dari YouTube. Kita ke YouTube ya. Kita cari YouTube. Oke. Ya. Ini ada YouTube saya kebetulan. Nah, di YouTube ini kita bisa cari misalnya Rafflesia Arnoldi. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu download videonya gitu. Cukup mencari video yang sesuai di YouTube, kemudian Bapak dan Ibu bisa klik atau cari yang namanya share. Jadi yang dibutuhkan adalah linknya. Boleh klik tanda 3 kecil ini, kemudian pilih share, kemudian tinggal klik copy link, dan akan langsung kita taruh dulu videonya di sini misalnya. Terus kita paste di sini. Dan videonya akan langsung muncul, ya. Oke. Sebelum kita otak-atik videonya, saya akan menginformasikan apa aja pilihan yang ada di bawah ini. Oke. Nah, pilihan yang ada di bawah ini adalah ada autoplay video nih Bapak dan Ibu. Jadi pada saat Bapak dan Ibu mempresentasikan kepada anak-anak, video itu akan otomatis ke play sendiri tanpa Bapak dan Ibu perlu klik videonya gitu. Jadi tinggal misalnya tinggal di present, kemudian videonya akan play sendiri atau mulai sendiri gitu videonya. Oke, kemudian saya tidak akan pilih autoplay, saya akan klik sendiri aja pada saat saya presentasi nanti. Ada yang namanya loop. Kalau loop ini looping ya, artinya pada saat videonya selesai, misalnya Bapak dan Ibu sedang mempresentasikan nih tentang Rafflesia Arnoldi itu apa sih? Bagaimana sih dia pada akhirnya berfotosintesis, bagaimana dia pada akhirnya mencari makan atau segala macamnya. Nah, looping ini atau loop ini artinya Bapak dan Ibu bisa apabila videonya sudah selesai, dia akan kembali lagi ke awal. Akan seperti itu terus gitu. Jadi dia akan mulai lagi dari awal apabila sudah selesai ya dipresentasikan seperti itu. Nah, kalau yang bawah ini untuk video green screen. Jadi background videonya dia akan nyaru dengan background yang warna hijau itu ya, background belakang itu gitu ya. Ini oke, kita perbesar dulu, agak sedikit ke atas sebentar. Oke, kita ambil perspektif atas ya. Kita sebentar. Ya, seperti ini gitu, ada videonya. Kita pingin ada videonya gitu ya. Nah, itu juga bisa. Pokoknya hari ini serba-serbi tentang si Rafflesia Arnoldi. Tuh. Itu ya. Oke, dia akan berbentuk seperti ini. Gitu. Jadi si videonya harus kita play lagi gitu untuk menyala. Oke. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mencoba yang namanya fitur note. Sebentar. Oke. Kita zoom in ke Rafflesia Arnoldi-nya ya. Oke, kalau sudah di zoom, kita pilih klik tanda plus, terus ada yang namanya notes, Bapak dan Ibu. Ada yang namanya note, anotasi. Atau Bapak dan Ibu bisa menambahkan yang namanya keterangan buat anak-anaknya. Gitu kan, pingin tahu misalnya ada apa aja sih bagian dari si Rafflesia Arnoldi.
Oke, kita boleh klik note, terus kita taruh di sini itu adalah kelopaknya. Gitu ya, jadi kita bisa informasikan bahwa bagian ini adalah kelopak dari bunga. Kalau bahasa Indonesianya tuh bunga Padma raksasa ya, atau Rafflesia arnoldi. Oke. Nah, kemudian ini adalah kontennya, terus color, kita pilih. Oke, kalau sudah kita close. Gitu. Ya. Oke, seperti itu. Kalau mau lihat gimana nanti tampilannya, boleh klik play yang paling atas. Terus kita view in 3D yang ini. View in 3D. Terus kita klik one. Bagian ini adalah kelopak gitu. Ya, sepertinya agak sedikit lagging ya. Oke. Jadi nanti langsung kelihatan nih. Kita X aja. Kemudian kita boleh tambahin notes lagi. Nah, ini adalah putik sari. Rafflesia. Jadi putik sarinya ada di dalamnya ya. Oke, dia boleh ditempatkan di sini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, seperti itu kira-kira ya. Oke, kalau sudah dibuat semuanya nih, Bapak dan Ibu ingin melihat bentuknya seperti apa, kita boleh pilih yang ini, yang play, kemudian pilih view in 3D. Nah, dia akan seperti ini. Sebentar, ini warna nomor 2-nya dia agak sedikit ke atas ya. Kita ambil dari perspektif sini aja. Oke, play. Terus Bapak dan Ibu bisa view in 3D dan AR. AR itu Bapak dan Ibu bisa melihat langsung si gambarnya di depan itu ya. Boleh dipilih view in AR yang ini. Tempatkan di depan kamera, kemudian klik yang warna kuningnya. Oke, kalau terlalu dekat bisa dicubit-cubit gambarnya. Bisa dicubit-cubit gambarnya. Oke, dan si Rafflesia arnoldi ini ada di depan saya. Sebentar, sepertinya agak sedikit lagging ya. Ya ini. Jadi si Rafflesia arnoldi ada di depan saya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung melihat ya, bisa anak-anaknya bisa langsung melihat bagaimana sih si Rafflesia arnoldi ini bentuknya. Oh, itu kelopaknya, oh itu putiknya, seperti itu. Gitu. Oke, kita X ya, karena sedikit taking up a lot of data. Oke. Oke, next Bapak dan Ibu sekalian. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu, karena saya akan menginformasikan tugasnya dan bagaimana cara mengumpulkan tugasnya. Oke, apakah ada batasan dalam durasi pemutaran videonya? Sebentar, Taskia ada pembatasan nggak sih di videonya? Bisa 1 jam kah? Oh, tidak ada. Kenapa video? Oke, tidak ada ya Pak. Jadi bisa mau 1 jam juga kalau Bapak mau menulis di situ bisa.
Tapi kalau bisa nggak usah lama-lama ya videonya. Karena itu iya takutnya nggak support handphonenya gitu. Jadi mungkin bisa yang dipergunakan yang 3 menit atau 2 menit gitu boleh. Pertanyaan dari Ibu Ni Agustinawati, kenapa videonya tidak bisa berputar? Boleh di play dulu. Jadi diketik dulu si videonya pada saat di present, pada saat klik view in AR, itu diklik videonya. Kalau tidak memilih autoplay, dia harus kita klik dulu Bu videonya, makanya dia tidak bisa berputar gitu. Jadi kalau mau berhenti juga kita klik lagi si videonya, nah dia akan berhenti dengan sendirinya. Seperti itu ya. Jadi memang kalau tidak klik yang tadi, video autoplay video, dia tidak akan berputar dengan sendirinya. Gitu. Atau misalnya saya udah klik nih Mbak Nadia, tapi ada sedikit lagging atau dia nggak berputar-putar videonya, itu bisa jadi karena koneksi internetnya gitu. Saya juga sempat seperti itu. Ya. Ibu Ni Agustinawati sudah jelas. Oke, boleh didemokan kembali cara penempatan video agar mau posisi miring menghadap ke front. Posisi miring menghadap ke front maksudnya? Oke. Oke, iya betul. Maksudnya seperti ini, Pak. Dia tadinya, sebentar. Misalnya dia seperti ini kah? Sebentar. Maksudnya seperti ini Pak, dia menghadap ke depan, terus ingin agak sedikit dimiringin, seperti itu. Pak Putu? Ya, betul, oke. Saya demokan kembali ya. Nah, apabila videonya ingin kita agak sedikit miringin perspektifnya, Bapak Putu dan Bapak dan Ibu sekalian boleh ambil perspektif dari atas. Jadi kita cubit-cubit gambarnya, tapi kita seakan melihat gambarnya dari atas. Kita klik dulu videonya, ya, sampai ada warna kuning-kuningnya. Oke. Kita klik dulu videonya sampai ada warna kuning-kuningnya. Kemudian kita ambil perspektif dari atas, ya seperti ini sampai berubah. Kemudian kita pilih yang rotate, ya, yang sebelah kiri, yang ada rotate ini rotate. Nanti kita miringkan. Gitu. Otomatis si videonya akan menghadap ke sini. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya Tri Haryanto, oh iya Pak Tri, ada pertanyaan, lupa save. Ya, boleh klik lupa save. Kalau misalnya klik lupa, jangan pernah, saya juga lupa kan, jangan pernah lupa untuk klik save. Karena apabila koneksi internet Bapak dan Ibu tidak stabil, akan hilang semua proyeknya gitu. Mau Bapak dan Ibu buka browser, mau buka YouTube atau apapun itu, dia akan hilang gitu. Jadi jangan pernah lupa untuk klik save di sini ya. Kalau koneksi internetnya stabil gak apa-apa, tapi kalau misalnya dirasa kurang yakin sama koneksi internetnya, boleh misalnya setiap menambahkan gambar, setiap menambahkan video, itu boleh klik yang save ya. Agak sedikit berbahaya soalnya ya, kalau misalnya harus tidak klik save itu. Sakit tapi tidak berdarah soalnya. Ya Pak ya. Ada saran ini ya, mau sharing aja. Ibu Ririska bilang mau sharing aja, meletakkan objeknya agak sulit. Jadi kalau gambar dilihat dari front sudah bagus tapi rapi, kemudian ketika putar-putar gambarnya dari samping apalagi dari bawah ternyata kurang rapi. Mungkin
Butuh banyak latihan juga. Iya betul Bu Ririska, saya awal-awal pertama kali menggunakan Assembler Edu juga sedikit sedikit masih kaku gitu. Jadi masih banyak banget errornya gitu. Tapi tenang aja Bapak dan Ibu sekalian, abis sesi ini, setelah sesi ini di sesi selanjutnya kita akan belajar editor via laptop gitu. Jadi di situ kita bisa menghandle atau bisa lebih mudah untuk menggerakkan kursornya gitu ya, daripada di handphone harus menggunakan jari dan kadang yang satu sudah kita stay di situ tiba-tiba yang lain ke bawah gitu ya. Jadi tenang aja, kalau di laptop nanti Bapak dan Ibu bisa lebih dapat diakomodir objeknya ya, bisa lebih nurut objeknya kalau di laptop. Tapi kalau di handphone betul Ibu Rizka memang harus banyak sekali belajar. Permasalahan saya adalah tangan saya suka keringetan, jadi kadang suka basah dan itu suka mempengaruhi terhadap objek-objek yang saya sudah tempatkan gitu. Jadi saya lebih suka di laptop gitu dibanding editor di handphone. Gitu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menginformasikan tugas untuk hari ini. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian akan diminta untuk membuat apapun itu, tidak melulu harus materi pembelajaran. Bapak dan Ibu boleh explore dulu mau buat apa. Boleh seperti contoh saya ini, jadi memasukkan semuanya, memasukkan video, gambar, objek, dan juga notes di dalam ada notif. Ibu-ibu bisa dimasukkan ke dalam objeknya atau proyek Bapak dan Ibu sekalian. Apabila Bapak dan Ibu sudah selesai, nah cara mengumpulkan tugasnya adalah Bapak dan Ibu boleh pilih yang paling pojok kanan atas ada tanda share itu. Oke, kita akan saving dulu ya ini. Nah, setelah itu, Bapak dan Ibu boleh klik publikasikan proyek yang paling atas. Kemudian boleh nama proyeknya sudah Rafflesia Arnoldi, terus kita tulis Rafflesia Arnoldi lagi juga boleh. Itu. Terus pilih publik yang bawah. Kemudian pilih topik. Boleh life science aja. Ini kalau Bapak dan Ibu misalnya topiknya matematika, pilihnya math ya. Jangan life science. Jadi boleh topiknya silakan di scroll ke bawah. Kemudian bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Dan kita pilih menerbitkan. Oke, yang kita butuhkan atau yang kami ingin Bapak dan Ibu kumpulkan, nanti sama seperti tugas pertama, Bapak dan Ibu akan diberikan form oleh kami, dan nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk pertama mengisi yang namanya tautan. Jadi akan diminta tautannya. Oke, tautan ini artinya, boleh nggak membuat dengan komputer? Boleh, tapi itu kayak tugas sesi next pertemuan Pak Pras. Jadi boleh buat handphone dulu ya. Untuk komputer itu ada ininya, ada apa? Ada tugasnya lagi di sesi selanjutnya. Oke, kita buat pakai handphone dulu ya. Oke, kita pilih bagikan tautan. Nah, tautan inilah nanti yang dibutuhkan atau Bapak dan Ibu akan taruh di form. Nanti saya akan bagikan formnya di grup dan nanti Bapak dan Ibu boleh copy link ini di dalam formnya. Oke. Kemudian kita bisa pilih ini. Oke, next ya. Selanjutnya tadi yang pertama mengumpulkan link, yang kedua mengumpulkan marker QR. Oke, marker QR ini apa sih? Oke, marker QR ini adalah Bapak dan Ibu boleh klik marker QR, kemudian klik unduh marker QR, dan nanti si marker QR-nya ini akan ada di galeri Bapak dan Ibu masing-masing.
Oke, seperti itu ya. Oke, kita bisa download juga marker QR. Terus save image, gitu. Nanti akan ada di galeri langsung. Ya, kita download, atau misalnya Mbak Nadia, saya marker QR-nya kok nggak bisa ya gitu, kok pada saat di download error handphone saya, boleh di screenshot aja ya yang ini. Gitu. Nanti di screenshot dan dikumpulkan. Jadi yang kita butuhkan adalah si marker QR-nya dan nanti di-upload. Nah, marker QR nih apa sih? Gitu. Kalau Bapak dan Ibu pingin tahu, nanti saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan sebelah sini, saya akan tunjukkan marker QR. Oke. Saya akan kembali ke sini ya. Oke, kalau sudah Bapak dan Ibu sekalian, boleh pilih scan di sini. Ya, jadi marker QR ini kita bisa melihat hasil buatan yang tadi tapi di scan gitu ya. Kita bisa pilih scan. Kemudian kita bisa arahkan pada QR code yang ada di hadapan kita misalnya ya. Nah, dia akan memunculkan si gambar yang tadi saya buat ini adalah horizontal. Dan saya mau pilih yang vertikal. Jadi saya bisa lihat secara vertikal gambar saya tadi. Oke. Oke ya. Kita done. Nah, itu artinya scanan atau gambar dari Bapak dan Ibu, markernya sudah pas gitu. Memang gambar Bapak dan Ibu gitu. Jadi bisa dicoba-coba scan nanti marker QR-nya dari handphone yang lain, misalnya dari handphone anaknya, atau dari handphone istrinya, atau dari handphone suaminya, boleh dicoba gitu. Oh, bener nggak ya QR-nya gitu. Tapi Bapak dan Ibu hanya butuh mengumpulkan yang link-nya tadi, yang sudah saya contohkan, dan juga marker QR-nya aja. Oke, nanti saya akan kirim ya. Oke, ada pertanyaan. Markernya boleh menggunakan dari foto, dari apa yang dibuat, atau menggunakan marker default-nya. Kalau bisa menggunakan marker default-nya ya, Pak Yoga. Ya. Itu. Terus sih. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi? Nanti, oh ya sebentar, saya belum ini ya, tadi Pak Pandu request untuk absen ya. Oke, itu absennya ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ada pertanyaan, konten 3D boleh sama yang dicontohkan dan didemokan hari ini. Kalau bisa buat versi Pak Putu sendiri ya. Gitu, biar objeknya, biar kita lihat kreativitas Pak Putu dan guru-guru dari IGI Bali ini sampai mana nih gitu. Gitu. Jadi nggak mesti sama-sama saya gitu. Jadi boleh dicoba-coba, kan ada objek-objek lainnya gitu. Oke. Oh, ada pertanyaan dari Pak Suyanto. Apakah bisa menambahkan, dipanggil Kak jadi agak sedikit malu. Berasa masih muda. Apa bisa menambahkan gambar bertipe GIF? Nggak bisa, Pak, gitu. Kita hanya bisa menambahkan gambar tipenya JPEG atau PNG. Gitu. Oh ya, perbedaannya dengan handphone dan di laptop, kalau di laptop itu kita nggak bisa menambahkan objek kalau nggak ada di 3D objek yang sudah disediakan assembler, itu kita nggak bisa nambahin. Tapi kalau di laptop itu kita bisa nambahin dengan cari di
3D object e-commerce. Jadi kita ada e-commerce-nya sendiri untuk gambar-gambar 3D gitu. Jadi kalau misalnya Pak Pras atau Pak Suyanto atau Bu Ni Agustinawati nggak nemuin nih, atau Pak Tri nggak nemuin nih gambar yang sesuai nih, misalnya yang ada di 3D object sekarang di handphone. Nah, Bapak dan Ibu bisa cari nanti kalau di laptop ya. Jadi nanti itu untuk sesi selanjutnya gitu. Kalau di handphone kita bisa pergunakan apa-apa aja yang ada di handphone aja gitu ya. Atau bisa pakai gambar PNG ya, dengan gambar PNG. Tapi saran saya sih lebih baik menggunakan yang laptop nanti. Gitu. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu dari IGI Bali? Oke, tenang ya Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Itu hari ini saya sudah merekam kita kali ini ya, kita hari ini gitu. Supaya Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa langsung mengulangnya kembali. Oke, Bapak dan Ibu yang belum absen boleh isi absennya terlebih dahulu. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, nanti jangan sungkan untuk bertanya di grup WhatsApp dan boleh dikerjakan terlebih dahulu tugasnya. Oke, sebelum mengakhiri sesi kali ini, Bapak dan Ibu IGI Bali boleh dinyalain kameranya. Saya mau foto untuk sesi hari ini. Boleh dinyalain kameranya. Saya mau lihat muka-muka Bapak dan Ibu sekalian nih dari IGI Bali. Dari tadi yang nyalain saya baru lihat Ibu Prima, baru lihat Ibu Ni Agustinawati ya dari minggu kemarin juga semua nyalain kamera. Pak Pras juga, Pak Suyanto juga. Ini ada Ibu Beverly Audrey Siri. Oke, halo Ibu, ada Bu Chandra. Oh, ini ada Ibu Ririska yang tadi bertanya ya, ada Ibu Ines juga. Oke, ada Ibu Meli. Oh, ini Pak Putu. Pak Kasmadi. Beli. Oke. Beli. Oke, di sana berarti udah jam 3 ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian boleh dinyalain. Oh, ada perayaan ini ya? Untuk Bali ya? Oke. Ada Bu Juniarti Maria. Ada ngaben. Oh, ngaben. Wah. Iya, ada Krama Banjar meninggal. Oh, begitu. Oke, Bapak. Ya, nanti Bapak bisa lihat siaran ulangnya ya. Siaran ulang kayak broadcast. Siaran ulang tadi saya. Oke, boleh. Oke, saya foto ya. Ibu Meli senyumnya boleh. Oke, Ibu Juniarti boleh senyum. Patri boleh senyum. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ada gaya andalan nggak ya untuk IGI Bali ini? Gaya andalannya apa nih? Kalau yang lain itu biasanya gaya andalannya itu selalu nunjukin jempol ya, Bapak dan Ibu sekalian itu. Atau bahkan kayak ngasih love gini. Kalau dari IGI Bali ini gimana nih gayanya nih? Ada Pak Pandu juga. Gimana nih IGI Bali? Oke. Patri bilang kayak begini. Oke, boleh. Bareng-bareng ya semua bisa gayanya kayak gini. Oke, boleh. Boleh. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, karena ini ada dua ini nih, ada dua part. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya bisa bahasa Bali bahasa ini cuma matur suksma. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat. Nanti saya akan kirimkan record hari ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengerjakan tugas dan melihat punya saya. Dan ditunggu tugasnya juga nanti. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih semuanya Bapak dan Ibu sekalian dari IGI Bali. Terima kasih. Untuk pengumumannya yang lulus nggak lulusnya? Lulus nggak lulusnya nanti Pak. Untuk yang tugas 1, Bu. Maksudnya. Oh, tugas 1. Oh ya, ini lagi diperiksa nanti sampai sama tim assemblernya.
Oh Kenapa? iya. Nggak, kita nggak lihat salah dan benar kok di tugas, kita lihat prosesnya. Iya, Bu. Terima Mantap. kasih. Sama-sama. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama.